Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi wa rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat izin Allah, beberapa hari ini khususnya Kota Bogor Allah turunkan rahmat berbentuk hujan. Qala Allah masya fa'ala, berubah menjadi bencana dan musibah. Harapan Allah la'allahum yarji'un, semoga penduduk Kota Bogor khususnya umat Islam yang ada di kota ini kembali kepada Allah, melaksanakan ajarannya dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Itulah pernyataan Allah dan surah Ar-Rum surat yang ke-30 di ayat 41, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Saat Allah mendatangkan bencana musibah, Allah berharap kita mengambil pelajaran. Dengan musibah ini bukan kita mengeluh, bukan kita protes dengan keadaan, karena di hadis qudsi Allah sudah ingatkan, yasubbu ibnu Adam biddahar wa ana ad-dahr. Anak Adam telah mencela aku, mencaci maki aku, menyakiti aku dengan masa, cuaca dan keadaan. Akulah yang mengatur masa, cuaca dan keadaan, kata Allah. Maka harapan Allah dengan musibah-musibah ini la'allahum yarji'un, semoga kita kembali mentaati Allah, tidak melakukan kesyirikan di tengah kehidupan kita, yang insya Allah hadis yang 78 ini berkaitan dengan kezaliman terbesar seorang hamba di depan Allah, berkaitan dengan perbuatan syirik. Maka mari kita dengarkan hadis yang 78 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Mas'ud, salah seorang asisten pribadi Rasulullah SAW. Qala lamma nazalat. Jadi Ibnu Mas'ud bercerita saat turunnya ayat surat Al-An'am di ayat 82 yang isinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, yang saat mereka mengaku keimanan mereka, mereka tidak mencampuri, mengotori keimanan itu dengan perbuatan zalim. Saat ayat ini turun, diceritakan di hadis ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin faqalu. Para sahabat sangat takut dengan ayat ini. Karena hakikatnya siapa manusia yang terlepas dari perbuatan zalim. Ini menunjukkan waroknya para sahabat, kehati-hatiannya para sahabat, begitu takutnya mereka dengan ayat-ayat Allah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Sahabat itu generasi yang terbaik. Sedangkan kita hari ini saat mendengarkan ayat-ayat Allah, saat mendengarkan sebab-sebab musibah, belum tentu semua kita takut dengan ayat tersebut. Tapi para sahabat, mereka menganggap ayat ini membuat mereka jadi sulit. Siapa yang tidak berbuat zalim? Karena hakikatnya zalim itu bisa diartikan dengan kemaksiatan. Apalagi sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dosa dan maksiat. Wa khairul khata'ina tawwabun
sebaik-baik orang berbuat salah dan maksiat dengan cara bertobat di hadapan Allah. Jadi pemahaman sahabat ayat ini berkaitan dengan kemaksiatan. Padahal manusia tidak bisa lepas dari maksiat. Maka saat keadaan demikian, ya, faqalu ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim untuk dirinya sendiri? Karena suatu yang mustahil. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Yang hakikatnya beliau juga berbuat salah sebagai manusia. Hanya saja bedanya kita dengan Rasulullah SAW, saat beliau berbuat salah langsung mendapatkan teguran atau pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam surat Abasa, kita tahu kronologisnya, asbabun nuzulnya berkaitan saat Rasulullah SAW sedang ngobrol dengan pembesar Quraisy, datang seorang buta dan beliau merasa nggak nyaman. Lagi ada pembicaraan serius, datang orang buta dan beliau merasa tidak nyaman dan bermuka masam. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, sampai akhir ayat. Hakikatnya demikian. Demikian juga saat beliau ditegur oleh Allah atas kesedihan beliau terhadap kematian pamannya Abi Thalib. Karena sampai akhir hayat pamannya tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Padahal beliau sudah berusaha mentalkinkannya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka indallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Saya perlu ingatkan, jangan sampai mengartikan la ilaha illallah seperti yang kita pahami selama ini di sekolah kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah terjemahan dan pemahaman yang keliru, bahkan yang mengandung kesyirikan disebut dengan syirik rububiyah. Karena banyak sekali dalam Al-Quran Allah nyatakan, Allah jelaskan, setingkat orang-orang kafir Quraisy yang hakikatnya mereka kaum musyrikin, saat ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka apa? La yaqulunallah. Jawaban orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik saat itu yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kehidupan manusia ini Allah. Jadi mereka tidak ada kaitan dengan syirik rububiyah, syirik yang berkaitan dengan ketuhanan yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Kesyirikan mereka berkaitan dengan apa? Syirik uluhiyah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi mereka juga menyembah selain Allah, menjadikan Lata, Uzza, Manata sebagai sesembahan mereka. Adapun orang yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, padahal kita menerjemahkan Rabbul Alamin, apa arti Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam kan? Jadi keliru sekali pemahaman itu. Keliru sekali, bahkan mengandung kesyirikan tadi disebut dengan syirik rububiyah saat kita mengatakan menafikan tidak ada Tuhan. Jadi bagaimana arti sesungguhnya la ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Jadi arti ilahun apa? Sembahan. Ya, hakikatnya demikian. Makanya dalam lafaz la ilaha illallah ada dua rukun. La ilaha itu namanya nafyun. Kita menafikan tidak ada sembahan yang patut kita sembah. Illallah itu namanya al-itsbat. Kita menetapkan yang kita sembah hanya Allah. Maka kita kembali, zalim ya, secara bahasa artinya wad'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya disebut dengan zalim. Lawan kata zalim itu adil. Arti adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya seorang suami diperintahkan harus berlaku adil saat dia ta'addud berpoligami. Arti adil bukan sama rata, itu konsep yang mana komunis, sosialis. Arti adil apa? Sesuai.
menempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW terhadap kegelisahan sahabat tentang siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Siapa yang tidak pernah bermaksiat dalam hidupnya di hadapan Allah? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, ya, laisa dzalika, bukan demikian, hai sahabat-sahabatku. Bukan seperti yang kalian pahami arti surat Al-An'am ayat 82 ini. Hakikatnya siapa imannya yang tidak dikotori oleh kemaksiatan. Bukan itu maksudnya. Maka jawaban Rasulullah SAW, laisa dzalika innama huwa asyirik. Jadi zalim yang dimaksudkan di surat Al-An'am ayat 82 yaitu berkaitan dengan syirik arti zalim. Bahkan beliau menjelaskan, alam tasma'u ma qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'dhuhu ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan beliau langsung menjelaskan kepada para sahabat, bukankah apakah kalian tidak pernah mendengar tentang sosok Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, karena hakikatnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim terbesar seorang hamba di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu-ibu serta adik-adik rahimani rahimakumullah, hadis ini menjelaskan banyak hal. Pertama, tentang iman itu bisa terbagi dalam 3 tingkatan pada diri seseorang. Iman yang murni, tauhid yang lurus, itu menempati ranking yang pertama. Saat seseorang tidak mengotori keimanan dan tauhidnya dengan kesyirikan, baik itu syirik besar dan syirik kecil. Bahkan berkali-kali pernah mungkin kita mendengarkan kajian baik dari para ustaz-ustaz yang lain, asatidz yang lain, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik besar itu menyebabkan amal-amal soleh, pelaku yang pernah melakukan amal soleh gara-gara melakukan kesyirikan besar terhapus semua. Pelaku syirik besar saat dia mati dan tidak sempat bertobat, dia selamanya dalam neraka, tidak ada kesempatan masuk surga sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar di ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, terhapus seluruh amal soleh dan kamu termasuk orang-orang yang rugi, kata Allah. Apa kerugian pelaku syirik besar di hadapan Allah saat dia mati tidak sempat bertobat? Ancaman Allah selamanya pelaku musyrik ini di dalam neraka, dan Allah haramkan surga untuk pelaku kesyirikan yang berkaitan dengan syirik akbar, syirik besar. Lihat surah Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan di hadapan Allah, Allah haramkan surga untuk pelakunya dan tempat mereka dalam neraka. Adapun syirik kecil itu, ya, berkaitan dengan riya, berkaitan dengan sum'ah, berkaitan dengan wujub, dan ini semua berkaitan dengan amalan hati. Ya. Nah, bagaimana syirik kecil ini kedudukannya? Apakah sama dengan syirik besar? Tidak. Pelaku syirik kecil tidak menyebabkan pelaku tersebut keluar dari Islam. Pelaku syirik kecil tidak menyebabkan seluruh amal solehnya terhapus di hadapan Allah. Yang terhapus di hadapan Allah pelaku syirik kecil saat dia beramal ada unsur riya atau wujub atau sum'ah. Apa perbedaannya? Apa kira-kira perbedaannya, adik-adik? Riya itu seseorang saat beramal, amalnya ingin dilihat oleh orang. Itu namanya riya. Asal katanya ro'a, yaro. Ya. Sedangkan sum'ah asal katanya sami'ah. Sum'ah itu saat orang beramal, dia ingin amalnya itu diketahui dan didengar oleh orang. Itu sum'ah. Sedangkan wujub itu saat dia beramal, dia bangga dengan amal. Padahal salah satu yang menyebabkan binasa seseorang
Yang celaka seseorang adalah salah satunya i'jabur rajul binafsihi. Saat seseorang bangga dengan dirinya sendiri. Pada Allah sudah ingatkan dalam surah An-Najm surat 53 di ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap dirimu paling suci, paling soleh, ya, bangga dengan amalanmu, karena Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Makanya ayat ini harus menjadi inspirasi kita semua. Bapak ibu tidak harus jadi ustadz dan ustazah di hadapan Allah. Yang diperlukan di hadapan Allah sejauh mana kita membangun ketakwaan di hadapan Allah, sejauh mana kita meningkatkan keimanan dan amal soleh di hadapan Allah. Maka kita lihat realitas di tengah kehidupan kita. Mohon maaf, saya sangat khawatir dengan diri saya sendiri. Saat ajal datang, bagaimana posisi saya? Keadaannya bagaimana Allah memanggil saya? Karena dalam hidup saya terus mencari, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, sosok ulama terkenal mana yang Allah wafatkan saat baca Quran, saat dia di masjid misalnya, saat dia sujud. Justru orang-orang awam yang sering kita dengar, muadzin, ya, meninggal saat sedang azan. Baru-baru ini ustazah baru kita kenal karena viral, karena dia meninggal saat memberi taklim pengajian misalnya. Bahkan ada seorang khatib di Maroko, isi khutbahnya tentang kematian. Qarallah, Allah wafatkan, beliau sedang khutbah dan kematiannya sangat indah, nggak sampai jatuh dari ketinggian. Karena kalau mimbar-mimbar di Jazirah Arab itu rata-rata tinggi. Ya, bagi Maroko bisa 10 meter Pak Doni naik ke atas itu. Di Turki juga demikian, nggak langsung jatuh berguling-guling. Tiba-tiba kalau Allah beliau agak tersentak, jamaah dekat beliau naik ke atas, membaringkan beliau, dan Allah wafatkan beliau sedang berkhutbah. Dan beliau baru kita kenal juga sosok orang ini karena diviralkan. Tapi ulama-ulama yang kita kenal tidak ada bahasa demikian. Makanya Allah ingatkan, ya ini peluang untuk kita semua, siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah. Karena Allah yang akan melihat ketakwaan kita. Apalagi Allah menyatakan di surah Al-Hujurat ayat 13, kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah bukan karena jabatan, kekayaan dan apapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya Allah perintahkan di surah Al-Mulk di ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya akan dinilai siapa yang terbaik amal. Bukan karena kedudukan dia ustaz, kami kiai atau siapa atau profesor, tidak ada urus. Maka kita kembali tadi, Rasulullah SAW sangat sedih dengan pamannya Abi Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka turunlah penjelasan dan teguran dari Allah surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesuai engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu milik Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Bahkan beliau sempat mendoakan pamannya supaya Allah ampuni dosa pamannya Abi Thalib. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah pamanku itu mati dalam keadaan musyrik? Kenapa engkau mendoakan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Selama Allah belum melarang aku akan terus mendoakan supaya pamanku diampuni dosanya oleh Allah. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 80. Yang Allah gambarkan, seandainya engkau Muhammad memohonkan ampunan kepada kerabat terdekatmu sekalipun 70 kali, tetap tidak akan aku ampuni, kata Allah. Nah, di sini hukumnya siapapun keluarga dekat kita termasuk orang tua kita wa'iyadzubillah, kalau mereka mati dalam kekafiran dan kemusyrikan, haram untuk kita doakan. Tapi kalau mereka masih hidup, kita justru diperintahkan untuk mendoakan. Mungkin Pak Nyoman masih ada mungkin beberapa saudara yang masih kafir, doakan mereka kalau mereka masih hidup. Tapi kalau sudah mati haram. Termasuk kalau mereka mengucapkan Assalamualaikum. Karena kemarin waktu saya ke Dubai dan Turki itu, dalam rombongan kita itu ada, mohon maaf, Cina dan mereka masih kafir.
Sering sekali ketemu pagi, assalamualaikum Ustaz, insya Allah kita akan kesini. Bahasanya fasih semua. Maka jawabannya apa? Saat orang kafir mengucapkan salam untuk kita, jawabannya apa? Wa'alaika. Cukup sampai di situ. Jangan sampai wa'alaikumussalam. Itu haram hukum. Karena ada dalilnya, dilarang kita menjawab ucapan orang kafir dengan salam yang demikian. Tapi cukup jawabannya apa? Wa'alaika. Kembali untuk. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari para sahabat. Mereka sangat menjaga keimanan mereka, sehingga mereka khawatir jangan sampai iman mereka itu melakukan perbuatan yang hakikatnya mengandung kesyirikan dan sebagainya. Kita tahu ada sahabat Hanzalah. Terang-terangan Hanzalah mengatakan dia orang munafik. Hanzalah munafik dan dia teriak-teriak. Maka didengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Hei Hanzalah, apa yang kau ucapkan? Kenapa engkau mengatakan dirimu munafik, hei Hanzalah?" Apa jawaban Hanzalah? "Wahai Abu Bakar, saat aku berada di majelis Rasulullah SAW, seolah-olah surga neraka nyata di hadapan. Tapi saat aku kembali ke tengah keluargaku, hilang perasaan. Aku munafik, Abu Bakar." Apa jawaban Abu Bakar? "Kalau begitu aku juga munafik, Hanzalah." Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW menceritakan demikian. Maka keluarlah penjelasan Rasulullah SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, futur. Bahkan dijelaskan kapan iman kita bisa naik terus, yazidu bitta'ah. Seseorang atau iman kita akan terus naik kalau kita terus menjaga ketaatan di hadapan Allah. Tapi saat kita bermaksiat, saat hati ini lalai di hadapan Allah, wa yanqusu bil ma'asiyah, iman itu akan tergerus, bahkan akan mengalami futur. Apa arti futur? Mulai malasnya kita beribadah. Maka itu disebabkan oleh kemaksiatan. Bahkan salafus saleh, ulama terdahulu itu mereka bisa muhasabah, memperbaiki diri mereka, bahwa mereka hari itu bermaksiat pada Allah. Mereka melihat pertama saat istri mereka tidak taat kepada mereka, dan mereka langsung introspeksi, ini dosaku di hadapan Allah. Jadi mohon maaf Bapak, kalau ketemu istrinya cerewet terus, coba muhasabah. Mungkin ini kemaksiatan kita di hadapan Allah. Mungkin ini kelalaian kita di hadapan Allah. Maka Allah tegur lewat pasangan hidup. Indikator kedua yang saya baca, salafus saleh itu mereka akan mohon ampun pada Allah. Mereka merasa mereka maksiat pada hari itu saat mereka melihat kendaraan, hewan tunggangannya tidak patuh dengannya. Maka mereka langsung muhasabah, aku hari bermaksiat di hadapan Allah. Insyaallah ya, keimanannya salafus saleh. Maka iman itu kalau kita bisa menjelaskannya ada 3 tingkatan keimanan seseorang. Di mana level kita? Level yang tertinggi saat hidup kita terlepas dari syirik besar dan syirik kecil. Pada syirik itu definisinya apa? Anta ja'alallah niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah tandingan pada Allah yang ciptakan kamu. Selama ini kira-kira sering gak kita menjadikan Allah tandingan? Mana yang lebih kita takuti, peraturan Allah atau peraturan makhluk? Mana yang lebih kita hormati dan kagumi, Allah yang maha besar atau makhluk? Dan kita sempat terjadi perdebatan hebat pasti, termasuk masjid ini di mana-mana. Saat Covid, virusnya kecil, nggak kelihatan dengan kasat mata, masjid kita lockdown. Jumatan kita liburkan. Dan saya tahu memang ulama aja terjadi perbedaan fatwa dalam urusan ini. Bahkan dalam kelompok sama saja bisa manhaj sama, bisa berbeda fatwa. Tapi hari ini kalau kita boleh jujur, betapa sedihnya saat Allah uji suruh kita jauh dengan rumah Allah. Apalagi Covid ini kan bukan taun. Taun itu apa? Kena pagi, sore mati.
COVID ini lebih banyak yang mati atau yang kembali sehat? Berarti bukan taun ini. Dan ini ibrah. La'allahum yarji'un. Harapan Allah saat Allah uji dengan berbagai cobaan musibah, la'allahum yarji'un. Dalam surah Ar-Rum 41, kita kembali kepada Allah. Hidup kita harus terbebas dari syirik besar dan syirik kecil. Apalagi syirik besar itu sudah kita sampaikan. Lihat hari ini, banyak gak umat Islam dia beribadah pada Allah tapi melakukan kesyirikan besar dalam hidupnya. Coba bapak sekali-sekali sholat di Masjid Kebon Raya. Habis sholat Jumat coba lihat, ada sekelompok orang, bukan kecil, bukan 1-2, bisa lebih dari 20 orang. Mereka rame-rame ke kuburan disebut kuburan keramat, yang disebut dengan Mbah Japra. Ziarah kuburnya diperintahkan, itu sunnah. Tapi saat mereka ziarah mengatakan aghithna, aghithna, tolong kami, bantu kami, syirik tidak? Meminta tolong kepada penghuni kubur syirik tidak? Walaupun dia orang soleh tadi hidupnya syirik tidak? Bukankah Lata Uzza Manata orang soleh di zamannya? Jadi tolong pahami bapak-bapak, Lata Uzza Manata itu orang soleh saat mereka hidup orang soleh. Dan mereka tidak pernah mengajarkan kalau kami mati jadikan kuburan kami kuburan keramat. Saat kami hidup kobokan kami kalian perebutkan ada barokah. Nggak pernah mereka mengajarkan. Tapi saat mereka meninggal jadikan pertama berawal dari kuburan keramat, dianggap kuburan bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Lama-lama generasi berikutnya menjadikan mereka menjadi sesembahan, dijadikan patung kemudian disembah. Masih banyak nggak umat Islam belum lepas dari namanya tatayur? Tahu tatayur? Tahu Pak, tatayur apa? Datang burung gagak hinggap di rumah Pak Doni. Kira-kira ucapan orang apa pemahaman? Pak Doni mau meninggal atau ada orang keluarga begitu. Dan itu tatayur, tiara. At-tiara syirkun. At-tiara syirkun, at-tiara syirkun. 3 kali Rasulullah SAW mengulangi dari Sahih Bukhari yang namanya tatayur itu syirik dan syirik. Masih banyak yang memahami kupu-kupu masuk rumah maknanya apa? Nah, coba. Dari Aceh sampai Merauke sama, kupu-kupu masuk rumah datang tamu. Coba ya. Coba apa lagi? Mata kedap-kedip. Apa artinya? Kedutan, mata kedutan apa? Dapat rezeki katanya. Coba. Terus cucunya Pak Abang Safrudin itu cucu pakai baju terbalik, itu apa? Ditegur atau malah dibiarin? Dibiarin. Karena pemahamannya dapat rezeki, dia itu tatayur. Belum lagi, mohon maaf, masih ada tradisi disebut dengan Rabu Kasar. Karena di pemahaman umat Islam sebagian yang ada di Bogor ini, mereka harus melakukan ritual ibadah tertentu di Rabu terakhir di bulan Safar dengan tujuan maksud menolak bala. Dari mana? Padahal di pemahaman orang Arab jahiliyah masih ada mengakar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita di hadis ini. Kezaliman yang dimasukkan ayat ini adalah berdasarkan nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau melakukan kesyirikan, karena syirik itu adalah perbuatan kezaliman seorang manusia hamba di hadapan Allah yang membuat Allah akan mendatangkan bencana dan musibah. Lihat ancaman Allah, janji Allah dari surah Al-Kahfi, surat 18 ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'ida. Itulah penduduk satu negeri kami hancurkan, kami binasakan dengan berbagai bencana musibah karena mereka melakukan kezaliman, kata Allah. Zalim itu apa? Syirik. Banyak nggak orang-orang terkenal di negeri ini punya guru spiritual? Banyak tidak? Masih ingat kasus Dimas Kanjeng? Yang bisa dia tipu selevel siapa? Ketua Dewan Pakar ISMI, masih ingat kasus ini? Bendaharanya siapa? Suaminya profesor doktor, guru besar.
bisa ditipu di Mas Kanjeng. Apa kata jamaah kita, orang Bareskin, Ustadz ini orang pembohong. Setelah kami selidiki kenapa dia setiap menggandakan uang itu pakai jubah. Ternyata jubahnya itu kalau dimasukkan uang 100.000, itu muat dalam jubah tersebut nilai 5 miliar. 5 miliar kalau Pak Jul dilempar 100.000 menggunung nggak? Nah, coba ya. Terus ada nggak gambar beliau di Mas Kanjeng di Istana Negara, pernah lihat? Ada tidak? Nah, coba. Terus kapasitas apa dia masuk Istana Negara? Dia bukan ketua spiritual Indonesia ya Pak. Bahkan ada seorang pejabat, qadarullah saya sangat kenal, paham, dekat, ahli masjid. Kalau azan berkumandang duluan beliau tutup rapat. Kalau beliau keluar kota, tugas luar kota, itu perintahnya pada ajudannya cari yang namanya hotel dekat masjid. Tapi wa'iyallah, kehidupan beliau belum lepas dari guru spiritual. Saat diganti oleh pejabat lain, kata pejabat lain, Allah juga saya kenal, Ustaz, pas saya pindah ke rumah dinas itu banyak sekali klinik-klinik. Pada ahli masjid. Maka iman yang pertama ini iman yang harus kita pertahankan, harus kita raih. Iman yang tidak dikotori oleh syirik besar dan syirik kecil. Kalau itu mampu kita lakukan, surga tempat. Kullu ummati dakhal jannah illa man yusyrik billah. Semua umatku kata Rasulullah SAW masuk surga kecuali melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Ada level iman yang kedua. Dan ini mayoritas kita wa'iyadzubillah, jangan termasuk saya. Apa itu? Iman kita tidak dikotori dengan kesyirikan besar, tapi masih ada syirik kecil. Ini iman yang khidah, cacat. Karena syirik kecil tadi apa? Definisinya bisa menghapus amal soleh yang kita kerjakan. Walaupun tidak semua amal soleh terhapus. Karena syirik kecil itu hanya pada saat itu. Timbul ujub, sum'ah, merasa sudah menjadi donatur Masjid Al-Falah paling banyak, suka ngatur dan sebagainya. Kok nggak disebut namanya lengkap, marah dengan DKM dan sebagainya. Ini tanpa disadari timbul namanya wujud, ria dan sum'ah. Maka berapapun nilai yang beliau sumbangkan ke masjid, haba'an manthura, nggak punya nilai di hadapan Allah. Seperti debu yang berterbangan. Itu contoh. Nah, sekarang syirik kecil juga harus kita hindari supaya iman kita tidak cacat. Ya, tidak mengandung yang namanya kesyirikan kecil. Iman yang ketiga, iman menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa itu? Dia mengaku beriman pada Allah, tapi dia melakukan kesyirikan besar dan syirik kecil. Dan ini juga tidak sedikit orang yang melakukan demikian. Ya, dia menyembah Allah, masih menyembah makhluk. Saya abdi si fulan, pada sorbannya tebal, jidatnya hitam. Ya, begitu dapat jabatan, hilang fatwa yang dulu pernah disampaikan, padahal ada jejak rekam digitalnya. Nah, inilah wa'iyadzubillah, jangan sampai kita melakukan kesyirikan yang demikian. Pelajaran berikutnya dari hadis ini yang paling utama. Tanamkan nilai-nilai tauhid kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Seperti Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, darah dagingku, junjunganku, jantung hatiku, jangan engkau melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Karena syirik itu hakikatnya sebuah kezaliman, perbuatan yang sangat Allah murka. Ada berapa perbuatan yang mendatangkan azab Allah segera Bapak Ibu dan anak-anak? Yang pertama dan utama perbuatan syirik. Yang kedua berkaitan hukukul walidain. Saat kita durhaka pada orang tua, itu azab Allah segera datang di tengah kehidupan kita. Yang ketiga berkaitan dengan memakan harta saudara kita tanpa hak. Wa'iyadzubillah. Kita lihat hari ini, baru kasus Sambo belum kelar, sudah muncul jenderal selevel irjen juga. Masalah narkoba ya Pak Zul. Jujur Bapak Ibu,
Qadarullah masya Allah. Sehari sebelum beliau ditangkap, saya diundang oleh keluarga beliau lewat ibu mertua. Mereka tahadus bin ni'mah, bersyukur beliau ditunjuk menjadi Kapolda Jatim dari Kapolda Sumatera Barat. Dan saya diminta tausiah, harapannya bapak ini datang. Qadarullah nggak bisa datang, alasan dipanggil Mabes Polri. Jadi cuma saya tausiah depan keluarga. Besoknya kita mendapatkan berita ini. Wallahu a'lam. Bisa benar beliau pemakai, tapi bisa juga Pak Zul khususnya, beliau ini menangkap bandar judi online terbesar di Sumatera Barat. Beliau tangkap 267 orang, semua bandar. Yang namanya bandar judi mafia nggak Pak? Bisa melakukan apapun nggak Pak? Kalau di mana? Kuba, di mana lagi? Bandar narkoba. Nah, itu kan mainnya udah main tembak orang malah. Betul ya? Dan saya ada rilis dari beliau tentang beliau sebenarnya mengkonsumsi obat tertentu karena dengkulnya bermasalah sebagainya, dari itu mengandung amfetamin. Yang amfetamin kalau dicek pasti tes urin positif. Allah, fadal. Ya, sedikit kita lanjutkan. Jadi pentingnya kita menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Apalagi Allah sudah perintahkan dalam surah At-Tahrim di ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Salah satu kita menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka harus terhindar dari yang namanya perbuatan syirik atau pemahaman syirik atau keyakinan yang mengandung kesyirikan. Cukup sudah zaman kita, zaman saya kecil, semoga Allah ampuni orang-orang tua kita yang mengajarkan tentang tatayur. Burung gagak datang kematian, kupu-kupu masuk berarti datang tamu. Cukup sudah. Harus kita putus mata rantai. Karena jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan at-tiyarah syirkun. Yang namanya pemahaman seperti tadi itu ada sebuah kesyirikan. Harus kita putus mata rantai. Berikutnya yang kedua, jangan sampai kita mengkultuskan seseorang, memuji seseorang. Hakikatnya innal hamdalillah, pujian itu milik Allah. Makhluk hanya sekedar kita hormati, bukan sampai kita memuji-mujinya, apalagi kita bergantung kepada makhluk. Ini kesyirikan tanpa kita sadar. Sampai-sampai Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut surat 29 di ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesuai kamu sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Catat.
Yang minta kepada selain Allah berdasarkan ayat ini kita minta kepada berhala syirik, tidak? Pada kita sholat, kita ngaji. Apa kata Allah? Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesuai kamu sembah selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki manfaat untuk dirimu dan menolak madarat. Maka apa perintah Allah dia ini? Fabtahu indallah rizqa. Kalau minta rezeki, minta kehidupan, minta dimudahkan hidup kita, minta pada Allah. Jangan berharap pada makhluk. Apa kata Imam Hasan Basri? Kekecewaan terbesar seorang manusia saat dia bergantung berharap pada manusia yang lain. Itu kekecewaan terbesar dalam hidup. Maka Allah ingatkan, fabtahu indallah rizqa wa'buduhu, sembahlah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah pejabat, penguasa, sembah jabatan. Yang hari ini kita lihat siapapun, tidak sedikit manusia menjadi penjilat di depan penguasa atau jabatan. Wa'buduhu washkurulah, bersyukurlah pada Allah, bukan bersyukur pada makhluk. Makhluk hanya kita ucapkan jazakallah khairan. Itu ajarannya, itu sunnahnya. Semoga Allah memberi ganjaran untukmu. Doa, bukan sampai kita menyembah-nyembah, kita puji-puji sehingga kita kehilangan hakikatnya. Salah satu manusia yang akan dicela oleh Allah, akan dilihat siapa? Dia menganggap pemimpin itu baik karena mendapatkan dunia. Dia mengatakan pemimpin itu jelek saat dia tidak mendapatkan dunia yang dia inginkan. Dan itulah, mohon maaf, ada pada tim sukses. Betul atau betul? Betul Pak Doni? Tim sukses kan begitu gak ya? Kalau dapat, begitu gak sesuai harapan, mulai dia maki-maki. Padahal itu salah satu golongan la yamduru ilaihi wa yuzakkihim walhum adzabun alim. Mereka tidak akan disapa Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan Allah, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan kajian itu sudah kita bahas di hadis berapa saya lupa di kitab ini. Dan yang terakhir, pentingnya menafsirkan Quran seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dari ayat ke ayat yang lain. Kan tadi surat Al-An'am 82 beliau tafsirkan dengan surat Luqman tadi kan. Nah, ini yang harus kita pahami, khususnya kami para ustaz. Menafsirkan ayat bukan dengan pemikiran, tapi bagaimana menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Dan Allah yang menyatakan ahsanu tafsir. Quran itu adalah sebaik-baik tafsir. Bukan profesor, bukan siapapun. Maka pentingnya kita mempelajari tafsir supaya kita tahu ayat ini korelasi dengan ayat di mana. Semoga Allah mudahkan kita memahami Al-Quran, mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga Allah ridho dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah sudah bersumpah di surah Al-Qamar 4 kali Allah ulangi, wal qad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Surat Al-Qamar ayat berapa yang bisa sebut dapat hadiah dari Ustaz? Umrah. Serius. Akhir Ramadan bersama Ustaz. Saya separuh, beliau separuh. Yang punya ide deal ya, saya separuh, antum separuh. Cuma 40 juta, berarti bagi dua. Ya. Ayo. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Kalau nggak percaya buka. Surat Al-Qamar ya. Surat Qamar 17, 22, 32 dan 40. Betul tidak? Allah ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Coba dicek ya. Kalau ustadznya salah, saya traktir makan mijo. Tapi kalau benar, ketua DKM traktir. Ya barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Masih ada waktu kita 7 menit. Surat apa? Qamar. Surat Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Betul Pak Dodi? Berarti ketua DKM traktir saya Pak. Ada pertanyaan? Jadi menafsirkan Quran ayat dengan ayat, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Ya, ada. Jazakallah khairan. Al-afu minkum. Mohon maaf segala kekurangan saya, benar milik Allah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.